warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Sang Ayu Made Puspa, peserta Latsar CPNS Kabupaten Toraja Utara, Angkatan 45. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan evaluasi pembelajaran dalam Google Form atau membuat ujian online menggunakan Google Form. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah pastikan laptop Anda terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian, buka aplikasi web browser yang kalian miliki. Di sini saya menggunakan Google Chrome, atau bisa menggunakan aplikasi web browser apapun yang kalian miliki. Nah, kemudian masuk ke akun Google. Di sini saya sudah login akun Google saya. Kemudian pilih Google Drive. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Bagi yang belum memiliki akun Google, silakan membuat akun Google terlebih dahulu. Kemudian baru bisa masuk di Google Drive-nya. Nah, untuk membuat formulir yang baru atau Google Form, nah kita klik di sini. Baru kemudian pilih Google Formulir. Ya, jadi seperti ini tampilannya Google Formulir yang akan kita jadikan sebagai lembar ujian atau evaluasi pembelajaran online. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal. Ya, jadi saya menyiapkan 4 nomor soal yang akan saya jadikan contoh, yang akan kita input ke dalam Google Form. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah lakukan pengaturan terlebih dahulu atau setelan. Nah, ini kalian bisa membatasi ke satu jawaban apabila kalian ingin siswa itu bisa melakukan ujian hanya satu kali, tetapi jika ingin beberapa kali tidak usah diklik ini, kita lewati saja, masuk ke presentasi. Nah, di sini saya akan mengatur untuk acak urutan pertanyaan. Nah, ini fungsinya agar pertanyaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu urutannya teracak atau nomornya tidak sama. Nah, kemudian kita masuk ke quiz, klik jadikan ini sebagai quiz. Kemudian nilainya dilihat segera setelah pengiriman. Jadi setelah siswa mengirim jawabannya akan muncul nilainya. Nah, kemudian respon yang dapat dilihat di sini saya hilangkan. Kemudian saya checklist nilai poin. Jadi setelah siswa mengirim jawabannya, dia dapat melihat poin yang dia peroleh. Kemudian simpan. Ya, jadi di judul ini kita bisa isikan misalnya ulangan harian IPA kelas 7. Jadi bisa kalian isi dengan judul apapun yang ingin kalian buat. Kemudian deskripsinya kalian bisa isikan dengan moto, atau saya mengisikan dengan unit kerja saya, yaitu SMP Negeri 3 dan tujuan. Oke. Kemudian masuk ke pertanyaan 1. Nah, ini adalah syarat sebelum siswa tersebut dapat mengerjakan soal. Kita wajib memberikan syarat untuk masuk, seperti menuliskan nama lengkap,
untuk jawabannya kita bisa pilih jawaban singkat karena siswanya akan mengetik namanya masing-masing. Kemudian tidak perlu diberi kunci jawaban, klik wajib isi. Nah, untuk menambah pertanyaan berikutnya bisa klik tanda tambah yang ada di bagian kanan, klik tambah. Nah, maka akan muncul di bawahnya seperti ini. Kemudian kita tuliskan dengan kelas. Nah, untuk kelas di sini saya ingin menggunakan pilihan drop down atau tarik turun. Jadi pilihan kelasnya sudah tersedia, misalnya kelas 7, kemudian kelas 8, lalu kelas 9. Jadi siswa tinggal memilih kelas berapa yang dia akan masuki atau kelasnya masing-masing. Kemudian klik wajib isi. Nah, agar soal ini tidak dapat dikerjakan oleh sembarang siswa, maka saya ingin menambahkan token dari soal. Nah, untuk mengisi token ini kita bisa pilih validasi jawaban, atau untuk menginputkan jenis token. Nah, di sini saya akan menggunakan angka. Tokennya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tokennya 1, 2, 3, 4, 5. Ketika siswa mengetikkan token yang salah, maka akan muncul token tidak valid jika terjadi kesalahan. Oke, jadi ini klik wajib isi. Nah, selesai sampai di sini. Jadi ini ada 3 syarat siswa sebelum masuk ke ujiannya. Nah, untuk menambahkan bagian berikutnya, kalian bisa mengklik tambahkan bagian pada bagian kanan bawah. Silakan diklik. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Bagian kedua. Nah, jadi judulnya di sini bisa kalian tulis dengan instruksi dari soal. Misalnya, inilah salah satu jawaban yang tepat. Instruksinya bisa diabaikan saja, atau jika kalian ingin mengisi dengan moto atau apapun bisa. Kemudian untuk soalnya, klik tambahkan pertanyaan. Ya, jadi di sini dimulai pertanyaan nomor 1. Nah, karena di sini saya sudah menyiapkan soal atau beberapa pertanyaan, maka kita tinggal copy paste saja soalnya. Nah, misalnya soal nomor 1, kita klik kanan, copy atau Ctrl C pada tombol keyboardnya. Kemudian dipaste di pertanyaan. Nah, untuk nomornya kita hilangkan saja karena nanti nomornya akan teracak. Nah, untuk jawabannya kalian bisa mengcopy satu-satu atau bisa dengan cara di blok, kemudian numberingnya dihilangkan. Nah, jadi seperti ini, bisa langsung di copy saja, kemudian di paste. Nah, maka dia akan muncul 4 opsi jawaban. Baik, kemudian tambahkan kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban,
Nah, di sini kunci jawabannya adalah pada opsi pertama. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan poin pada setiap soalnya. Nah, karena di sini saya menggunakan 4 soal dalam poin 100, berarti 100 dibagi 4. Setiap soal itu 25 poin. Kemudian klik selesai. Dan jangan lupa klik wajib isi agar soal ini tidak dilupakan oleh peserta didik, agar semuanya dapat diisi. Kemudian untuk menambah soal berikutnya, klik tanda tambahkan pertanyaan. Jadi akan muncul seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama. Nah, di sini perbedaannya, soal yang kedua mengandung gambar. Kemudian jika kalian belum memiliki gambarnya ini, maka kalian harus men-save terlebih dahulu gambarnya, karena ini gambar ini sudah saya simpan. Jadi kita tinggal cari saja penyimpanannya di mana. Nah, terlebih dahulu copy pertanyaannya, kemudian paste, tuangkan nomornya, kemudian pertanyaan berikutnya. Diberi tanda spasi karena gambarnya itu akan muncul pada bagian bawah, maka di sini kita ganti gambar di bawah ini. Oke, kemudian kita klik icon gambar yang ada pada sisi kanan. Nah, kemudian cari lokasi penyimpanan file gambar tersebut. Kebetulan saya menyimpannya di Excel. Nah, ini gambarnya. Kita klik. Kita tunggu sampai muncul. Ya, gambarnya sudah muncul. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk pengaturan gambarnya kita bisa klik tanda titik 3 ini. Kita bisa lakukan pengaturan rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Nah, untuk mengubah gambar atau untuk menghapusnya. Kemudian kita masuk ke opsi jawaban. Copy. Jangan lupa tambahkan kunci jawaban. Ini ada perbedaan A. Kemudian tambahkan poin. Klik selesai. Dan wajib isi agar tidak dilewati oleh peserta didik. Kemudian untuk soal berikutnya, klik tambahkan pertanyaan. Nah, untuk soal yang ketiga, ini kebalikan dari soal yang kedua. Yang merupakan gambar itu adalah opsinya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita copy terlebih dahulu soalnya, kemudian kita paste. Untuk setiap opsi jawaban ini ada icon gambar di sebelah kanannya. Nah, itu bisa ditambahkan atau diklik. Kemudian cari di mana lokasi penyimpanan gambar tersebut. Ini kan menyimpannya di sini. Kita klik. Kita tunggu sampai terunggah. Ya, jadi setelah terunggah maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian tambahkan gambar berikutnya atau opsi berikutnya. Oke, selesai. Dia akan muncul
menambahkan gambar dari lokasinya. Kemudian opsi terakhir, cari tunggu sampai dia terendah. Oke. Jadi 4 opsi sudah muncul. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik kunci jawaban. Kuncinya itu adalah pada opsi kedua. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan poinnya. Kemudian klik. Oke, untuk pertanyaan berikutnya lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita copy terlebih dahulu pertanyaannya, kemudian paste, gunakan nomornya, kemudian untuk opsinya copy, lalu kita paste. Kemudian klik kunci jawaban. Lalu kita beri poin. Oke. Karena hanya 4 soal yang saya siapkan, kalian bisa menambahkan beberapa soal lagi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini tampilan saya tadi saya sudah atur temanya. Kenapa di sini ada gambar? Nah, jadi caranya kita klik tema. Jadi icon ini ya, kita klik tema. Kemudian untuk feedernya atau ini yang paling di atas, kita bisa memilih gambar. Nah, di sini ada beberapa gambar ilustrasi, bisa tentang kantor dan sekolah. Kalian sesuaikan saja yang mau diinginkan. Nah, misalnya saya ganti dengan ini karena dia IPA berhubungan dengan ini. Kemudian kita klik sisipkan. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk warna dari tema kita bisa sesuaikan saja. Kita bisa pilih biru. Di sini saya akan pilih biru agar sesuai dengan gambarnya. Nah, kemudian untuk tampilan hurufnya ada pada bagian ini, gaya fontnya. Kita bisa gunakan gaya font apa saja ya, bisa dasar, lucu, atau font yang tersedia di bagian ini. Kalian bisa pilih saja. Kemudian kita sudah selesai. Soal ini siap untuk kita kirim. Jadi klik icon kirim. Kita pilih icon ini. Nah, di sini ada link. Link inilah yang akan digunakan oleh peserta didik untuk mengakses soal yang telah kalian buat dalam Google Form. Karena linknya ini terlalu panjang, maka kita bisa perpendek dengan mengklik perpendek URL. Ya, jadi linknya akan menjadi seperti ini. Kemudian klik salin. Nah, dia akan muncul. Nah, kalian bisa membagikan link ini menggunakan akun sosial media kalian. Nah, di sini saya akan menggunakan akun WhatsApp. Jadi saya akan membagikannya ke salah satu kontak atau ke grup kelas yang sudah kalian buat. Misalnya di sini saya membagikannya ke salah satu kontak saya. Kemudian kita Ctrl C, ya seperti ini. Kemudian kita kirim. Nah, link inilah yang bisa diklik atau dibagikan
ke grup kelas yang telah dibuat oleh masing-masing guru agar peserta didik dapat mengakses soal yang telah dibuat dalam bentuk Google Form. Nah, kita juga dapat melihat tampilan yang soal yang sudah kita buat ini dengan cara mengklik icon tinjau. Baik, jadi tampilannya di peserta didik dia akan muncul seperti ini. Nah, kita mulai ya dengan mengisi misalnya nama, kita isi dengan kemudian tokennya dari 1 sampai 5. Kemudian untuk kelasnya kita bisa pilih, kita isi dulu dengan kelas 7, kemudian klik berikutnya. Nah, maka dia akan muncul soalnya seperti ini. Kita mencoba untuk jawab terlebih dahulu. Kita jawab saja sembarang. Kemudian kita klik kirim. Nah, setelah terkirim, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita lihat skor yang kita peroleh. Jadi peserta didik dapat melihat skornya yang diperoleh. Nah, di sini muncul 75/100. Jadi skor yang diperoleh oleh siswa adalah 75. Nah, apa yang kita dapat sebagai guru? Nah, sebagai guru kita dapat melihat responden dari yang menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini terdapat responden ada 2 karena tadi sudah ada 2 orang yang mengisi ya. Nah, kita bisa klik jawaban. Nah, jadi dari responden ini ada beberapa yang bisa kita lihat tentang analisis butir soalnya. Nah, terdapat 2 orang yang mengisi atas nama Ayu dan Agnes. Kemudian ada persentase kelas yang menjawab, kemudian token yang digunakan, lalu ada analisis butir soal dari setiap soalnya yang menjawab bagian A atau bagian B, bagian C atau bagian D. Nah, di sini langsung dapat ditampilkan semuanya. Jadi memudahkan guru untuk menganalisis butir soal. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil dari hasil pekerjaan peserta didik, kita dapat membuatnya dalam bentuk Excel. Nah, kita bisa klik icon ini yang berwarna hijau atau membuatnya dalam bentuk spreadsheet. Nah, kemudian kita klik buat. Kita klik di sini judulnya. Ya, jadi yang muncul itu seperti ini. Terdapat waktu peserta didik saat mengerjakan soal, kemudian skornya hanya dapat 25, kemudian dapat 75. Nah, dan ada masing-masing analisis dari setiap soalnya. Jadi ini semakin memudahkan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi tidak perlu lagi guru untuk memeriksa jawabannya karena skornya langsung muncul ya. Jadi demikianlah
yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial cara pembuatan ujian online menggunakan Google Formulir, atau kita juga bisa membuat hal lain seperti misalnya kuis atau kuesioner yang ingin kita bagikan kepada peserta didik atau kepada guru, dan masih banyak lagi manfaat lain yang dapat digunakan melalui Google Form ini. Baik, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri video tutorial ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.